Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo rekan-rekan pencinta otomotif. Di video kali ini kami coba jelaskan dua alat sekaligus, universal clutch holder dan rotor holding tool beserta cara menggunakannya. Salah satu alat khusus yang perlu kita miliki di bengkel yang tugasnya itu untuk penahan. Nah, kita membutuhkan alat yang kita namakan rotor holding tool atau universal clutch holder. Nah, jadi secara bentuk kedua alat ini tuh ada kemiripan begitu ya, ada kemiripan ya. Di sini paling ada tambahan gagang penahannya di sini. Kalau di sini tidak ada, tapi ada penyetel untuk ukuran rahangnya. Nah, kegunaannya itu sebenarnya bisa dibilang mirip. Namun kalau secara nama, sesuai dengan namanya rotor holding tool ya, itu kita gunakan untuk penahan magnet sebenarnya. Namun ternyata juga bisa digunakan untuk penahan puli atau penahan mangkok kopling otomatis. Nah, begitupun ini secara nama universal clutch holder artinya adalah penahan kopling yang bisa digunakan untuk beberapa tipe gitu. Nah, maka kami putuskan untuk menjelaskan dua alat ini sekaligus dalam satu video. Jadi kita bisa lihat nanti kesamaan dari cara penggunaan alat penahan ini. Untuk lebih jelasnya kita lihat pada peragaan berikut ini. Nah, jadi untuk menggunakan alat ini ya, rotor holding tool atau universal clutch holder ini, kita bisa lakukan dengan cara seperti ini. Pertama, kita akan tepatkan pen penahan pada bagian lubang yang terdapat di sini. Nah, jadi di tipe shift holder kemarin yang kita tahan itu bagian luarnya. Kalau di tipe alat yang sekarang ini yang kita tahan itu justru di bagian lubang yang terdapat di sini. Nah, jadi kita paskan pen yang dua ini ke bagian lubang ini, ya, seperti ini. Oke, lalu yang berikutnya kita ketatkan baut penguncinya. Nah, di sini ada semacam baut setelan untuk pengunci. Nah, tujuannya adalah supaya cengkramannya itu bisa lebih pas, tidak gampang bergeser gitu. Oke. Lalu yang berikutnya kita akan tahan gagang ini, lalu mur ini bisa langsung kita putar. Ya, pastikan pen penahan ini posisinya tetap lurus ya, jangan sampai miring atau tidak pas, karena ini biasanya gampang copot kalau kita tidak luruskan dengan hati-hati. Oke, jadi ini saya tahan aja di lantai. Lalu ini kita putar ke arah membuka ya. Oke. Kurang lebih hanya seperti itu sudah bisa dilepas. Dan kalau ingin memasang, kebalikan dari cara yang tadi, kita bisa tahan dari sebelah sini lalu diletakkan saja ke lantai, dan juga ini harus dijaga tetap lurus. Lalu kita kunci kembali. Oke, kurang lebih seperti itu. Sudah. Nah, jadi kalau kita contohkan penggunaan rotor holding tool ini ya, memang lebih tepatnya itu dia ke bagian magnet begitu ya, bagian magnet. Di sini ada terdapat lubangnya, kita bisa lihat. Ya, kita bisa paskan pennya ke lubang ini. Cuman hati-hati ya, kadang-kadang kalau pen ini tipenya yang panjang, itu bisa menyentuh ke bagian spoolnya. Nah, jadi kita harus hati-hati, harus perkirakan dulu kira-kira akan bersentuhan nggak bagian pen ini dengan spool yang ada di dalam. Nah, kita bisa masukkan ke lubang itu. Nah, pada tipe rotor holding tool ini kita nggak ada pakai setelan pengunci rahang ya, jadi kita hanya gunakan penahan begini saja, dia udah bisa digunakan. Nah, kalau di tipe yang universal clutch holder ini, kita bisa setel kalau memang dibutuhkan ya, kalau memang dibutuhkan, kita masukkan di sini ya, kita bisa tahan supaya nggak gampang bergeser ukuran rahangnya. Nah, ini juga bisa kita lakukan seperti ini sudah otomatis tertahan di sini. Oke, kita contohkan ke yang ini aja. Oke, saya masukkan. Ya, kurang lebih seperti ini. Dan yang perlu kita perhatikan adalah ini usahakan harus sejajar, harus lurus supaya tetap seimbang dan tidak gampang lepas penahannya. Oke. Nah, jadi bisa digunakan untuk membuka ataupun mengunci mur yang terdapat pada rotor ini.
Ya, jadi kesimpulannya mungkin ada yang mengatakan agak ada kemiripan dengan alat yang sebelumnya kami jelaskan atau shift holder kemarin. Namun sebenarnya alat-alat khusus ini memang bisa dibilang beberapa itu ada yang mirip-mirip cara penggunaannya dan tugasnya juga mirip. Namun ada kalanya alat itu nggak bisa betul-betul sama persis untuk digunakan penahan yang sama gitu. Nah, jadi kita penting untuk memiliki bermacam-macam alat ini supaya bisa disesuaikan dengan kebutuhan yang akan kita gunakan nantinya. Barangkali ini dulu yang bisa kami sampaikan, semoga bisa menambah informasi dan juga wawasan bagi rekan-rekan pencinta otomotif ataupun adik-adik pelajar. Semoga nanti pada saat praktek ataupun belajar semakin paham dan mudah untuk melakukan pekerjaannya. Jika dirasa video ini bermanfaat, silahkan di-share, semoga lebih banyak lagi teman-teman kita yang mengetahui informasi-informasi dasar yang kita sampaikan ini. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa lagi di video yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.